Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 4 bertemu lagi dalam pelajaran tema 5 subtema 2 pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang memahami kepahlawanan Insinyur Soekarno. Silahkan teman-teman untuk membuka bukunya halaman 100 sampai 102 tentang Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ini lebih akrab dipanggil Bung Karno. Beliau juga dikenal sebagai penggali Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia. Beliau menyandang 26 gelar doktor kehormatan dari berbagai universitas di seluruh dunia. Soekarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama kecil Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibu bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa kecil ia tidak bersama dengan orang tuanya, tetapi tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya, pendiri dari Serikat Islam atau SI. Mula-mula Bung Karno menuntut ilmu di sekolah desa Inland School di Tulungagung. Setelah itu beliau masuk Europe's Larger School di Mojokerto. Selanjutnya beliau diterima di Hooker Burger School di Surabaya. Setelah lulus, Soekarno kemudian melanjutkan pendidikannya di Hooker Burger School atau HBS di Bandung. Di sana ia mendapat banyak ilmu pengetahuan sehingga jiwa nasionalismenya menjadi sangat besar. Setelah lulus dari HBS tahun 1920, Soekarno muda masuk ke Technisch Hochschule atau THS yang kemudian berubah nama menjadi ITB sampai sekarang ini. Soekarno belajar di sana selama 6 tahun hingga mendapatkan gelar insinyur. Setelah lulus THS, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau dikenal PNI dengan tujuan agar bangsa Indonesia bisa terlepas dari penjajahan Belanda. Karena keberaniannya itu, pemerintah kolonial Belanda menangkapnya dan kemudian memasukkannya ke penjara Sukamiskin. Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada bulan Desember 1931. Ia kemudian bergabung dengan Partindo. Ia kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo. Namun ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores, dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu. Di sana Soekarno bertemu dengan Muhammad Hatta yang akan menjadi teman seperjuangannya, yang kemudian keduanya akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan inilah yang kemudian membawa Insinyur Soekarno bersama dengan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena jasa-jasanya, ia mendapatkan gelar pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemimpin tertinggi, Presiden Soekarno banyak melakukan diplomasi dengan pemimpin-pemimpin tentara sekutu di Indonesia. Kedatangan tentara sekutu di Indonesia yang diboncengi nikah membuat Presiden Soekarno berada pada posisi yang sulit. Sekutu yang hanya memperoleh informasi sepihak dari Belanda
mendukung pengembalian Indonesia sebagai jajahan Belanda. Berkat diplomasi Presiden Soekarno dan Bung Hatta, sekutu yang dipimpin Legend Christison mau mengakui keberadaan Republik Indonesia. Tanggal 1 Oktober 1945, Legend Christison menyatakan bahwa kedatangannya tidak akan merebut pemerintahan Republik Indonesia. Kemampuan diplomasi Presiden Soekarno diuji kembali ketika pecah pertempuran di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1945. Pertempuran tentara sekutu di bawah pimpinan Brigjen Malambi mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Untuk menghindari terjadinya korban di kedua belah pihak, Bung Karno mengadakan diplomasi. Berkat diplomasi Bung Karno, jatuhnya korban di kedua belah pihak dapat dihindari. Selama perang kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan, perjuangan Bung Karno terus berlanjut. Bung Karno tetap menggunakan cara diplomasi dalam perjuangannya. Hal ini tercermin dari pidato Bung Karno pada suatu rapat umum di Magelang pada tanggal 16 Maret 1946. Beliau menyatakan bahwa ada jalan perjuangan bagi bangsa Indonesia. Satu di antaranya jalan diplomasi. Berikut latihan dalam pembelajaran hari ini. Tolong teman-teman untuk mengerjakan soal latihan akhir sub tema 2 bagian A dan B. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.